Karena banyak banget yang request cerita Solen, oke kita akan bahas lagi film Solen ini ya. Bagi yang belum tonton cerita-cerita sebelumnya, jangan lupa cek kartu pojok kanan di atas, biar tahu ceritanya dari awal. Kita lanjut dari pembahasan sebelumnya, Xiao pun menjadi wujud kelinci terlemahnya setelah menyelamatkan Tang San kemarin. Tang San sangat sedih atas kematian Xiao, kekuatan jiwanya semakin lemah, dan sebentar lagi akan menghilang. Untungnya, Tang San melihat tanaman akasia merah yang selalu bersama Xiao. Tanaman ini seperti yang kita tahu memiliki efek untuk memberikan daya hidup yang sangat besar. Tang San pun menggunakan tanaman tersebut kepada Xiao. Seketika, Xiao pun mendapatkan energi yang sangat besar. Efek tanaman akasia mulai bekerja pada Xiao, walaupun Xiao masih harus tetap tak sadarkan diri. Setelah hal tersebut, Tang San pun berdiam diri selama 7 hari 7 malam untuk menunggu Xiao kembali membuka matanya. Bahkan kera raksasa sampai membawakan jeruk karena melihat Tang San yang tak makan dan minum sama sekali. Beberapa saat kemudian, penantian Tang San pun tak sia-sia. Xiao pun tersadar, namun karena Tang San terlalu kelelahan, ia pun harus terpingsan. Di dalam mimpinya, Tang San kembali bertemu dengan Xiao. Xiao meningkatkan seluruh atribut senjata milik Tang San. Seketika Tang San pun bertambah jauh lebih kuat. Ia mendapatkan seluruh kekuatan jiwa dari Xiao. Tang San pun berada di level 65 sekarang, yang seharusnya adalah kaisar jiwa paling kuat di dunia. Beberapa saat kemudian, seluruh ingatan Xiao pun menghilang dan pergi meninggalkan Tang San. Setelah tersadar, Tang San pun menangis sangat kencang. Kera raksasa mengatainya, apa gunanya terus menangis? Ia berkata kalau Xiao masih bisa diselamatkan. Wow, Tang San pun terkejut. Untuk menyelamatkan Xiao, Tang San harus memenuhi 3 persyaratan. Syarat pertama adalah menemukan 3 tumbuhan super langka. Yang pertama adalah akar jiwa suci 10.000 tahun. Kera raksasa pun berkata, ia bisa membantu mendapatkan tumbuhan ini. Sedangkan untuk yang kedua, Tang San harus mencari tumbuhan Raja Ginseng tingkat 10. Nah, tumbuhan ini pun sangat langka, sudah hampir setara dengan langkanya hewan buas 100.000 tahun. Menurut kera raksasa, seharusnya tumbuhan itu sekarang berada di hutan es. Tang San pun bertekad akan mencarinya sampai ujung dunia sekalipun. Dan item terakhir, Tang San pun membutuhkan esensi energi dari monster kuno. Tang San pun berkata ia sudah memilikinya, yaitu dari esensi kuno ular kepala 10 di kota ranah pembunuh kemarin. Tang San pun tak sabar, langsung ingin pergi ke utara. Namun ular Piton Ox berkata tak perlu terburu-buru, karena masih ada 2 persyaratan lainnya yang belum tercapai. Persyaratan ini pun masih belum dikatakan sampai sekarang. Mungkin Tang San harus mencapai level tertentu atau lain sebagainya. Tang San pun pergi dari tempat tersebut. Saat dalam perjalanan, Tang San kembali melewati hutan. Di sana ia kembali merasakan energi laba-laba iblis yang tadi menyerangnya. Tang San pun menjadi sangat kejam dan tak membiarkan laba-laba itu lepas. Hingga akhirnya Tang San pun bertemu kembali dengan laba-laba wajah iblis dan bertarung dengannya.诸神附体，生死威胁时爆发出的特殊状态。手骨兔第一魂骨技能，瞬移。第五魂技。手骨兔第二魂骨技能，
Di tengah pertarungan, laba-laba wajah iblis 30.000 tahun ini menggunakan kekuatan maksimalnya untuk melawan Tang San. Seluruh tubuhnya menjadi warna merah. Ini adalah mode tingkat lanjutan dari laba-laba wajah iblis. Hingga Tang San pun dimakan olehnya. Namun untungnya, kali ini Xiao kembali menyelamatkan Tang San. Dengan kemampuan tubuh emasnya, Tang San pun berhasil keluar dari perut laba-laba tersebut. Di sisi lain, di Istana Wuhan, Pipi Tong sangat marah kepada Helena. Bahkan teman atau musuh pun tak bisa dibedakan. Pipi Tong pun memerintahkan untuk mengurung Helena selama beberapa bulan. Namun Helena tak begitu khawatir karena ia terus memikirkan Tang San. Setelah hal itu, Krisan dan Hantu juga dimarahi oleh Pipi Tong. Sebagai dua tetua Istana Wuhan, mereka juga sangat lalai dalam misi kali ini. Pipi Tong pun hampir lepas kendali. Namun akhirnya ia memutuskan untuk membiarkan insiden kali ini. Suatu hari ia berjanji akan mendapatkan kera raksasa dan ular piton ox sebagai cincin rohnya. Namun sekarang target mereka adalah kerajaan Tiantou. Di kerajaan Tiantou sendiri, ternyata Xue Qinghe bersekutu dengan orang-orang dari Istana Wuhan. Wow, ternyata Qinghe ini bukanlah orang baik. Selama ini ia hanya menyamar saja. Ia terus memberikan racun kepada minuman raja. Raja pun semakin sering muntah darah. Sepertinya sedikit lagi akan tumbang. Kembali ke Tang San, tubuh Tang San pun mengalami kejadian yang sangat aneh. Setelah menyerap kekuatan laba-laba tadi, kaki laba-laba Tang San pun berevolusi menjadi warna merah. 所有魂骨连到了一起。 Ya, hal ini disebabkan karena Tang San menyerap kekuatan laba-laba tadi saat ia dalam mode lanjutan berwarna merah. Alhasil, kaki laba-laba Tang San pun berevolusi dan bisa membentuk baju jirah. Namun, kekuatan tulang roh kaki laba-laba Tang San sudah terlalu besar. Tulang roh lainnya tidak bisa menyeimbangkan kekuatannya. Tang San pun merasakan hal yang sangat aneh dalam tubuhnya. Ia pun memutuskan untuk menanyakan hal ini kepada Guru Tase nanti. Di sisi Guru Tase sendiri, ia sedang melatih pasukan tentara kerajaan Tiantou. Latihannya sangat keras, sampai-sampai beberapa prajurit tak sanggup berdiri lagi. Guru Tase pun memarahi para tentara dan menyuruhnya membayangkan apakah mereka mau kerajaan Tiantou juga jatuh seperti 3 klan besar. Satu persatu tentara pun mulai menggambarkan keadaan perang yang sangat mengerikan. Alhasil, mereka pun tak mau seperti itu. Satu persatu tentara pun mulai bangkit kembali dan melanjutkan latihan. Esok harinya, setelah beristirahat, Tang San segera kembali ke akademi. Hingga akhirnya sampai di tengah kota, ia melihat sekelompok pasukan kerajaan yang sedang membawa seseorang dalam kereta. Karena mereka sangat angkuh, Tang San pun menjatuhkan beberapa prajurit dari kudanya. Tang San langsung mengeluarkan aura putih. Aura yang sangat mengerikan hingga para prajurit pun tak berani mendekat. Tiba-tiba seseorang turun dari kereta. Ternyata ia adalah Xue Peng. Masih dengan gaya sombongnya, ia pun mengeluarkan aura roh untuk menantang Tang San. Namun sebelum itu, seseorang kembali melerai mereka. Seorang tuolok yang sangat kuat. Ya, itu adalah Tuku Po. Tuku Po dan Xue Peng tidak kenal dengan Tang San. Tang San pun menunjukkan 2 martial soul-nya dan item yang diberikan Tuku Po kemarin. Tuku Po pun langsung mengenal Tang San. Mereka mencari tempat untuk berbicara. 老怪物，你的眼力什么时候变得如此差了？ Beberapa saat kemudian, Tang San pun bercerita tentang perjalanannya 5 tahun ini. Tang San sangat kesal karena semua ulah Istana Wuhan terhadap keluarganya. Suatu hari nanti, mereka pasti akan bertarung. Setelah hal itu, Tang San bertanya mengapa Tuku Po rela melindungi orang seperti Xue Peng. Di sini, Tuku Po pun menceritakan tentang persoalan internal kerajaan Tiantou ini, bahwa sebenarnya Xue Peng sengaja bertindak seperti itu karena dipaksa oleh Xue Qinghe. Nah, apa yang sebenarnya terjadi? Awalnya, Raja Tiantou ini memiliki 4 pangeran. Xue Qinghe sebagai pangeran pertama dan Xue Peng sebagai pangeran keempat.
Namun dari 4 pangeran tersebut, Xue Qinghe bukanlah pangeran yang paling mencolok. Yang paling mencolok adalah pangeran kedua. Namun di usia 12 tahun, pangeran kedua sudah meninggal. 2 hari sebelum pangeran kedua meninggal, Raja Xue sempat membahas soal penerus tahtanya. Para petinggi kerajaan dan seluruh menteri semuanya condong memilih pangeran kedua. 2 hari setelah itu, pangeran kedua pun mati diracuni. Dan 2 tahun kemudian, pangeran ketiga juga mati. Hal ini pun membawakan keuntungan besar bagi Xue Qinghe untuk menjadi raja selanjutnya. Walaupun sampai sekarang masih belum ada bukti bahwa Xue Qinghe terlibat dalam kasus tersebut. Lalu, apa hubungannya dengan Xue Peng? Tuku Po pun berkata, kalau Xue Peng memang sengaja bertingkah seperti itu, hal itu agar ia tampak tak berpotensi untuk menjadi raja selanjutnya, sekaligus juga untuk bertahan hidup agar tak mengalami kejadian serupa dengan 2 kakaknya. Baru-baru ini juga ada info terbaru. Raja Tiantou juga sudah teracuni. Penyebabnya dari sebuah bumbu makanan yang biasa digunakan Xue Qinghe. Sepertinya Xue Qinghe ini memiliki rencana tersendiri. Tang San menyuruh Tugu Po untuk berhati-hati. Setelah hal tersebut, Tugu Po juga menceritakan tentang klan Ubin Pagoda dan klan Naga Petir yang hancur. Tang San pun sangat syok dan segera pergi menemui Guru Tase. Beberapa jam kemudian, Tang San sampai di akademi. Mereka mencari tempat sepi untuk berbicara. Bibi Erlong sangat syok mendengar Xiao Wu yang sudah menjadi kelinci. Ia pun nekat pergi ke istana Wuhan sebelum akhirnya dihentikan oleh Guru Tase. Guru Tase pun menghibur Bibi Erlong. Masalah istana Wuhan sekarang masih belum saatnya. Beberapa saat kemudian, Guru Tase pun pingsan karena sudah kelelahan. Esok harinya, Tang San terus bermeditasi dan memulihkan kekuatan. Ia terus melihat prajurit-prajurit yang dilatih dan rasanya masih belum cukup untuk melawan istana Wuhan. Tang San pun terus berpikir terus hingga akhirnya ia kembali terpikir untuk membuat senjata-senjata legendaris dari sekte Tang Men dulu. Ia yakin dengan senjata ini nantinya pasti bisa mengalahkan istana Wuhan. Setelah hal tersebut, Tang San menghampiri Phoenix yang sedang berlatih. Tang San bercerita kalau ia ingin membuat klan baru. Klan yang sama seperti masa lalunya bernama klan Tang Men. Phoenix pun sangat bersemangat akan hal itu. Secara resmi, Phoenix adalah anggota kedua dalam klan sekaligus menjadi wakil ketua sekte Tang. Lalu untuk anggota ketiga, Tang San pun berencana untuk mengajak Rongrong dan juga klan Ubin Pagoda yang tersisa. Tang San meminta Rongrong untuk mengatur waktu agar ayahnya bisa bertemu dengannya. Rongrong pun berkata kalau malam ini seharusnya bisa. Ia pun langsung bergegas menemui ayahnya. Namun di sisi lain, seseorang melihat Tang San yang begitu dekat dengan Rongrong. Saat Tang San sedang berjalan di kota, Oscar pun menghampirinya. Ia bertanya, mengapa tadi begitu dekat dengan Rongrong? Ya, Oscar pun akan bertarung melawan Tang San. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Kita akan bahas di video selanjutnya ya. Jangan lupa di subscribe untuk notif berikutnya.